Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang mengelola hayalan dan menciptakan gagasan bisnis. Saya Ratu Milenia 2, NIM 181005, Ajeng Milenia, NIM 181006, Ahmad Mutasim, NIM 181191. Baik, kita langsung ke materi. Yang pertama adalah mengelola hayalan. Apakah hakikat hayalan bagi seorang wirausahawan? Hayalan adalah kekuatan atau proses menghasilkan citra mental dan ide. Hayalan tidak mengenal batas dan apapun yang ditangkap oleh pikiran lalu diyakini akan dapat terwujud. Lalu hayalan yang kita kembangkan merupakan pemicu yang mendorong untuk bergerak melakukan sesuatu. Kita akan punya kekuatan untuk mencapai hayalan tersebut. Walau tidak langsung dapat meraihnya, tetapi dengan usaha yang bertahap, suatu hayalan, mimpi, atau fantasi akan terwujud. Lalu, bagaimana cara mengimplementasikan hayalan tersebut? Yaitu mulai berimajinasi mengenai bisnis yang akan dijalankan dan mengelola serta memikirkan langkah-langkah yang dapat mewujudkan bisnis tersebut terlaksana dan mulai membuat atau menciptakan gagasan bisnis yang dijadikan dasar untuk melaksanakan bisnis tersebut. Selanjutnya saya Ajeng Milenia Yunita Dewi akan menjelaskan tentang bagaimana mengelola hayalan menjadi gagasan bisnis. Menurut Zimmerer, ide-ide atau hayalan wirausahawan dapat menciptakan sebuah nilai yang potensial di pasaran dan dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan keuntungan. Untuk itu perlu dilakukannya identifikasi serta evaluasi semua resiko yang mungkin timbul akibat peluang usaha tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan strategi yang proaktif guna menghindari kemungkinan timbulnya resiko. Selanjutnya, penciptaan suatu ide bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam memulai suatu bisnis. Dengan telah adanya berbagai macam ide bisnis di pasaran, para wirausahawan dapat mampu bersaing dengan bisnis yang telah ada dengan menggunakan ide-ide baru. Ide dalam konteks kewirausahaan ini adalah menciptakan sesuatu hal yang baru dan berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa penciptaan gagasan bisnis yaitu menciptakan suatu gagasan yang baru dan berbeda. Selanjutnya, perlu adanya sebuah strategi untuk dapat menemukan peluang-peluang bisnis. Orang yang memiliki kreativitas akan mampu membaca peluang bisnis dengan strategi-strategi tertentu. Definisi kreativitas di sini adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat sebuah masalah dan peluang. Selanjutnya, terdapat poin kreativitas berpengaruh terhadap strategi dalam mencari peluang bisnis. Setiap orang pada dasarnya sudah memiliki kreativitas dalam dirinya. Namun, kreativitas tersebut perlu diasah dan perlu dikembangkan kembali. Seseorang yang kreatif biasanya cenderung akan lebih aktif dalam mencari informasi tentang peluang bisnis yang dapat digeluti. Semakin kreatif seseorang, semakin aktif dalam mencari peluang bisnis. Misalkan, pada saat masa pandemi sekarang ini, orang akan cenderung mencari bisnis-bisnis yang lebih dibutuhkan dalam masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini, orang diwajibkan menggunakan masker. Masker adalah hal yang wajib digunakan saat keluar rumah dan bertemu dengan orang-orang banyak. Oleh karena itu, orang berinisiatif untuk membuat sebuah masker kain yang dapat digunakan dan disesuaikan dengan berbagai baju dan fashionable. Misalkan, pada saat ini sedang booming adalah masker tie-dye. Selanjutnya yaitu kreativitas berpengaruh terhadap penciptaan ide bisnis. Perkembangan dunia usaha menuntut siapa saja yang ingin berwirausaha untuk kreatif. Untuk dapat bersaing, juga dibutuhkan sebuah usaha yang kreatif dapat memanfaatkan peluang-peluang bisnis, sehingga walaupun sudah terdapat beragam jenis bisnis, ia tetap dapat menggunakan ide-ide bisnis yang baru. Ide-ide bisnis yang baru ini bisa juga dengan menggunakan ide-ide bisnis yang lama digabung dengan ide-ide bisnis baru sehingga memunculkan kolaborasi hal yang baru dan berbeda. Yang ketiga yaitu strategi mencari peluang bisnis tidak berpengaruh terhadap penciptaan ide bisnis.
Penciptaan ide bisnis tidak bergantung dengan strategi yang digunakan dalam mencari peluang bisnis. Strategi yang dimaksud di sini adalah misalkan memahami arena kompetitif, juga memahami perkembangan tentang masa depan bagaimana, mencoba untuk menggunakan pengetahuan, terus melihat hal yang realistis di masa depan, dan lain-lainnya. Mengelola atau mengembangkan ide bisnis. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat mengembangkan ide atau gagasan itu ke arah yang benar. Yang pertama, menentukan sumber ide bisnis. Yang kedua, menentukan ide bisnis yang bagus. Yang ketiga, daftar ide bisnis tersebut. Yang keempat, persaingan dengan produk asing. Yang kelima, menentukan pemirsa atau pasar. Dan yang terakhir, penelitian dan analisis ide. Menguji gagasan bisnis. Agar ide gagasan bisnis yang telah ada dapat berkembang dan menjadi gagasan yang menguntungkan dan benar, maka perlunya dilakukan pengujian. Salah satunya yaitu dengan metode SWOT. Apa itu SWOT? Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan oleh manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Selain itu, analisis SWOT juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi suatu gambaran tentang sebuah perusahaan atau organisasi. Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor yang dijadikan masukan. Menurut Kotler dan Armstrong, analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threats, suatu perusahaan. Analisis ini diperlukan untuk menentukan beberapa strategi perusahaan yang salah satunya yang kita bahas adalah strategi promosi dan penempatan produk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.